Shalom, selamat pagi Jemaat Kalam Kudus Ambon yang diberkati Tuhan. Di hari yang baru ini, kiranya kita semua boleh berada dalam penyertaan Allah yang setia itu. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai bekal bagi kita untuk menapaki hari yang baru yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, untuk beberapa waktu ke depan, dalam sapaan pastoral atau doa pagi, saya akan memfokuskan perenungan pada seri ucapan bahagia. Karena itu pada hari ini kita akan memulai dengan ucapan bahagia yang pertama. Tema kita pada pagi hari ini adalah berbahagialah orang yang miskin. Yaitu dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ketiga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita meminta pertolongan Tuhan. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dapat mengerti firman-Mu, dapat memahaminya, sehingga firman yang kami baca, yang kami pahami, dapat menjadi bekal bagi kami untuk menjalani hari ini. Di dalam kelemahan kami, firman Tuhan menuntun langkah kami. Hamba-Mu yang penuh kekurangan dan keterbatasan, Tuhan yang menolong. Allah Roh Kudus menolong hamba-Mu sehingga mampu menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sekali lagi Ibu Bapak, mari kita membuka Matius pasal 5 ayatnya yang ketiga. Matius pasal 5 ayatnya yang ketiga, saya akan membacakan buat kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ibu bapak saudara-saudara, salah satu perilaku yang sering dijumpai sebagai tren zaman ini adalah banyak orang yang ingin kelihatan kaya. Meskipun ternyata tidak sekaya penampilannya. Mereka berusaha untuk memamerkan apa yang mereka punya. Mobil bergantian padahal mobil pinjaman. Berlian memenuhi 10 jarinya padahal berlian tiruan. Dan seterusnya. Salah satu konsep yang menyesatkan pikiran banyak orang hari ini adalah harga diri kita ditentukan oleh besarnya jumlah kekayaan yang kita miliki. Saudara-saudara, ironinya dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, dalam firman Tuhan yang kita baca, Yesus malah berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa yang Yesus maksudkan lewat pernyataan ini? Saudara-saudara, kata miskin lebih tepat diterjemahkan dengan miskin dalam roh. Karena memang dalam bahasa Yunani terdapat frasa toi pneumati atau dalam roh. Meski demikian, frasa ini dapat merujuk kepada dua hal. Yang pertama, miskin secara materi. Yang kedua, miskin secara spiritual. Nilai kebajikan yang ingin ditekankan Yesus melalui frasa miskin di hadapan Allah adalah kebergantungan total kita kepada Allah. Mereka yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang benar-benar menggantungkan hidup mereka, baik secara materi ataupun spiritual, hanya kepada Allah. Mereka yang miskin di hadapan Allah ini, mereka menyadari bahwa di luar Allah mereka hilang. Di luar Allah mereka tidak berdaya, mereka terhempas dan tidak berarti. Alkitab berkali-kali mengatakan bahwa Allah menaruh belas kasihan kepada orang-orang miskin dan terbuang. Di sisi yang lain, teks ini tidak sedang mengatakan bahwa Allah membenci orang kaya. Tidak. Namun penekanan utama teks ini yakni orang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang selalu menggantungkan hidup mereka kepada Allah. Karena mereka menyadari mereka tidak memiliki apa-apa selain Allah. Bahkan
ketika mereka memiliki apa-apa, semua karena Allah. Dengan kata lain, sikap miskin di hadapan Allah berarti sikap yang sepenuhnya menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita tidak mampu melakukan apa-apa. Sehingga secara total kita menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah. Saudara-saudara, selain itu memang di dalam Alkitab tidak dapat dipungkiri Allah memang sering menaruh belas kasihan kepada mereka yang miskin. Di dalam kehidupan kita juga tidak bisa memungkiri bahwa banyak orang memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda dengan kita. Namun sekali lagi, Allah selalu menaruh belas kasihannya kepada mereka yang benar-benar menggantungkan hidup mereka hanya kepada Allah. Karena itu tidak heran jika salah satu misi Allah melalui Yesus adalah melakukan pembebasan, memberikan kemerdekaan kepada mereka yang miskin, tertindas, dan lemah. Dengan demikian, kita sebagai murid Kristus harus memiliki sikap miskin di hadapan Allah. Atau sikap yang secara total kita bergantung kepada Allah. Dan di waktu yang sama sebagai gereja, sekali lagi sebagai gereja, kita menjadi perpanjangan tangan Allah di dunia. Kita harus menaruh perhatian kepada mereka yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang, mereka yang tertindas, mereka yang lemah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setelah Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin, Yesus memberikan alasannya. Yesus mengatakan bahwa karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dengan kata lain, hanya mereka yang miskin di hadapan Allah, mereka yang menggantungkan hidup mereka kepada Allah secara total, kepada mereka lah pintu kerajaan sorga terbuka lebar. Pada saat kita menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah, di saat itulah kerajaan sorga mendekat kepada kita dan Allah menjadi harta terindah bagi kita. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami memiliki sikap yang miskin di hadapan Engkau. Sebagai tanda atau sebagai sebuah keberserahan kepada Engkau. Bahwa di luar Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami wajib untuk menggantungkan hidup kami hanya kepada Engkau. Engkau satu-satunya harapan, sandaran, dan Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Di tengah kemiskinan kami, kehadiran-Mu memperkaya kehidupan kami. Berkat rohani, damai sejahtera Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh juga menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Kami berdoa, menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus, Allah yang kami sembah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini, Ibu Bapa. Milikilah hati yang miskin di hadapan Allah, sehingga kehadiran Allah menjadi harta yang paling berharga dalam hidup kita. Tuhan memberkati.